menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasulnya. Semenjak rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam hingga rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala jalla wa ala, Allah jalla wa ala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan dalam ayat ini. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan berimanlah kepada kitab suci yang diturunkan kepada rasulnya tadi, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga semua kitab-kitab suci yang Allah turunkan min qablu, sebelumnya, sebelum Al-Qur'an. Jadi tidak cukup kita hanya meyakini bahwasanya Al-Qur'an kitabullah, kitab suci yang Allah turunkan. Tidak cukup hanya itu saja, tapi kita juga harus meyakini bahwasanya Allah juga menurunkan kitab-kitab suci sebelumnya kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib hukumnya. Tidak boleh kita ragukan. Tidak boleh kita hanya meyakini bahwasanya Al-Qur'an sajalah yang merupakan kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan ayat ini. Dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan ayat ini di antaranya. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya kita wajib meyakini atau wajib mengimani semua kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Wa may yakfur billah, kemudian setelahnya Allah menyatakan wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur kepada Allah, dia mendustakan Allah, mendustakan para malaikat, mendustakan kitab-kitabnya, mendustakan para rasulnya, mendustakan yaumul akhir. Ini semua merupakan rangkaian rukun-rukun iman. Yang tidak disebutkan hanyalah terkait dengan takdir. Ya, beriman kepada takdir. Karena disebutkan dalam ayat yang lainnya terkait dengan beriman kepada takdir. Maka barang siapa yang mendustakan keimanan kepada Allah, atau keimanan kepada para malaikat, atau keimanan kepada kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah, atau dia mengingkari keimanan kepada para rasul, ataupun mengingkari keimanan kepada hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Maka dia jauh dari keimanan. Wa hadhil ayatu minal ayati allati jama'at usulal iman bima fiha al-iman bil kutub. Maka ayat ini termasuk ayat-ayat yang mengumpulkan rukun-rukun iman. Penyebutan tentang rukun-rukun iman, yang dimana diantaranya adalah beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Wa fiha anal kufra bi usulil imani awil kufra bi syai'in minha kufrun billahi subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasannya mendustakan salah satu saja dari rukun-rukun iman, maka sama saja dia mendustakan seluruhnya. Sama saja dia mendustakan seluruh rukun-rukun iman. Karena semua rukun-rukun iman ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dan juga kita sebutkan kemarin, prinsip atau pondasi dari seluruh rukun-rukun iman adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sedangkan yang lainnya, poin-poin selanjutnya itu merupakan turunan dari keimanan kita kepada Allah. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana caranya kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, kitab-kitab suci yang Allah turunkan? Maka pembahasannya sama sebagaimana keimanan kepada para malaikat. Pembahasannya sama sebagaimana keimanan kepada para malaikat yang kita sebutkan kemarin. Ada keimanan yang bersifat umum, ada keimanan yang bersifat khusus. Wal imanu bil kutub imanun ijmaliyatun fima ujmil. Dan keimanan kepada kitab-kitab Allah ada yang berupa keimanan secara umum, keimanan secara mujmal, secara umum, terkait dengan kitab-kitab suci yang disebutkan secara umum. Jadi tidak disebutkan secara khusus. Disebutkan al-kutub wa kutubihi. Kutubun itu bentuk jamak dari kata kitabun. Kalau kitabun itu mufrad, ya, tunggal. Tapi kalau kutubun itu jamak, lebih dari satu. Dan tidak disebutkan jumlahnya. Tidak disebutkan batasan jumlahnya, batas jumlah tertentu, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan tentang berapa jumlah kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Yang jelas Allah menyebutkan dengan lafaz al-kutub, kitab-kitab, yang itu tentunya lebih dari satu. Yang kita kenal namanya hanya beberapa saja, yang nanti akan disebutkan juga di sini. Jadi yang pertama, kita wajib meyakini kitab-kitab suci yang Allah turunkan secara umum. Kita meyakini bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul, semenjak rasul yang pertama Nabi Nuh hingga rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang kita ketahui namanya maupun yang tidak kita ketahui namanya. Wa imanun tafsiliyun fima fussil, serta keimanan secara rinci terkait dengan kitab suci yang disebutkan secara rinci. Disebutkan namanya, diturunkan kepada siapa. Kemudian terkadang disebutkan sebagian dari apa yang terkandung di dalamnya. Kalau itu disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah, maka kita pun wajib mengimaninya secara terperinci sebagaimana yang telah disebutkan. Li'annal kutubal munazzalah lam tuzkar asma'uha kulluha. Dikarenakan kitab-kitab suci yang Allah turunkan tidak semuanya disebutkan namanya. Walat tafasil allati fiha. Begitu pula tidak disebutkan seluruh rincian-rinciannya. Wa innama dzukira asma'u ba'dihha. Hanya saja disebutkan sebagian namanya, sebagian nama dari kitab-kitab tersebut. Wa dzukirat tafasilu ja'at fi ba'dihha. Begitu pula disebutkan sebagian rincian-rincian yang terkandung di dalam sebagian kitab-kitab tersebut. Fama lam yarid tafsilan nu'minu bihi ijmalan. Maka semua nama-nama atau semua kitab-kitab suci yang itu tidak disebutkan secara terperinci, maka kita wajib mengimaninya secara umum. Wa ma jaa mufassalan nu'minu bihi mufassalan kama warad. Sedangkan semua kitab-kitab suci yang disebutkan secara terperinci, kita wajib mengimaninya juga secara terperinci. Kemudian beliau sebutkan sebagian nama-nama dari kitab suci yang dikenal, yang itu disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah. Dan kalau kita kumpulkan, itu hanya disebutkan tidak lebih dari
6 nama kitab suci. Yang pertama At-Taurat allati unzilat ala Musa alaihissalam. Ini diantara kitab-kitab suci yang disebutkan namanya. Pertama Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan terkadang di dalam Al-Quran disebutkan sebagian kandungan yang terkandung di dalam kitab Taurat. Di antaranya penyebutan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu sudah disebutkan di dalam kitab Taurat secara jelas sebenarnya. Mereka jadi sudah tahu bahwasannya akan diutus seorang nabi dan seorang rasul yang terakhir. Di mana diutusnya, bagaimana ciri-cirinya, siapa namanya, sudah disebutkan di dalam Taurat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka sebenarnya mengenal Nabi Muhammad berdasarkan apa yang disebutkan di dalam kitab-kitab suci mereka, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, subhanallah. Allah sebutkan seperti itu di dalam Al-Quran. Tapi kenapa mereka tidak mau beriman? Maka ini karena mereka condong kepada kesesatan. Mereka lebih condong kepada kekufuran. Karena sebab-sebab perkara dunia. Karena perkara-perkara dunia. Jadi mereka sesat di atas ilmu. Ini merupakan kesesatan yang paling mengerikan. Ini kesesatan yang paling parah ketika seseorang sesat di atas ilmu, jamaah. Jadi dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Subhanallah. Sudah sampai kepada dirinya hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas baginya mana yang benar, mana yang salah. Tapi dia tetap memilih yang batil. Padahal dia sudah tahu mana yang hak, mana yang batil, tapi dia tetap memilih yang batil. Kalau kita lihat terkait dengan orang-orang Yahudi, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kisah perang Ahzab, pada kisah perang Ahzab, setelah perang Ahzab lebih tepatnya, setelah perang Ahzab atau perang Khandaq, yang itu di mana ketika itu kota Madinah dikepung oleh pasukan gabungan. Di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Al-Ahzab. Ini di antara kandungannya menceritakan tentang perang Ahzab ini. Ahzab itu artinya jamak dari hizbun, jamak dari kata al-hizbu, golongan. Jadi berbagai golongan yang ketika itu menyerang kota Madinah, hendak menghabisi kaum muslimin. Ada orang-orang kafir Quraisy, ada orang-orang dari kabilah Ghatafan dari wilayah Najd, dan juga kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Ada juga segelintir orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi inilah yang dibalik semuanya, yang menjadi dalangnya. Karena orang-orang Yahudi inilah yang mengompor-ngompori atau mendorong, ya, menghasut orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang dari kabilah Ghatafan untuk menyerang kota Madinah, untuk bersatu kemudian menyerang kota Madinah. Terkumpullah pasukan sebanyak 10.000 pasukan. 10.000 pasukan. Yang itu merupakan jumlah pasukan terbanyak yang pernah dihadapi oleh kaum muslimin sepanjang sejarah perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situasi seperti itu ada salah satu kabilah Yahudi yang masih tinggal di kota Madinah. Namanya Yahudi dari kabilah Bani Quraidah. Di mana pemukiman Bani Quraidah, tempat mereka tinggal di kota Madinah itu merupakan salah satu titik di mana kalau titik tersebut dibuka,
maka pasukan musuh akan bisa masuk ke dalam kota Madinah. Sedangkan wilayah utara satu-satunya wilayah yang terbuka, yang di situ pasukan musuh bisa masuk, tapi di wilayah utara tersebut dibuatlah khandak, parit sepanjang wilayah utara kota Madinah untuk menghalau pasukan musuh supaya tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah. Namanya oleh karena itu juga dinamakan perang khandak, perang parit. Ini atas saran siapa? Sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau dari Persia, dari negeri Persia, bukan orang Arab. Salman Al-Farisi. Nah, dia ketika diajak musyawarah dengan Rasulullah mengajak musyawarah para sahabat, apa strategi yang harus kita lakukan, apa strategi yang harus kita terapkan untuk bisa menghalau pasukan musuh ini, untuk bisa menyerang kota Madinah. Ini situasi yang sangat-sangat genting ketika itu. Bagaimana kalau Madinah bisa ditaklukkan? Bagaimana nasib kaum muslimin? Bagaimana nasib Rasulullah SAW? Bagaimana nasib dakwah Islam? Maka atas saran Salman Al-Farisi, dia menyarankan untuk dibuat parit di wilayah utara kota Madinah, dan itu merupakan strategi perang yang biasa dilakukan oleh orang-orang Persia. Ya. Dan itu tidak dikenal oleh bangsa Arab ketika itu. Makanya ketika pasukan musuh tiba, mereka kaget, ini strategi apa ini? Ketika mereka mau menyerang masuk, ada parit di hadapan mereka yang lebarnya itu sekitar sampai 6 meter atau lebih, ya. Atasnya 6 sampai 7 meter kalau tidak salah lebar paritnya itu, sehingga mereka mau lompat pun pakai kuda juga susah. Maka tadi saya sebutkan ada salah satu titik kelemahan di kota Madinah, yaitu pemukimannya Bani Quraidah, yang sebenarnya mereka ini sudah memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya, mereka harus bersama-sama melindungi kota Madinah dari serangan musuh. Sudah ada kesepakatan. Jadi Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah itu tidak hanya kaum muslimin saja yang tinggal di situ, tapi juga ada orang-orang Yahudi, ada juga kaum musyrikin, ya, yang mereka belum masuk Islam, yang tapi mereka terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Nah, kemudian berkhianatlah Yahudi Bani Quraidah ini. Mereka pun akhirnya membuka akses untuk masuk pasukan musuh ke dalam kota Madinah. Ini pelanggaran yang besar. Ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Karena di dekat pemukiman mereka di wilayah selatan, itu kan pemukiman mereka itu di wilayah selatan agak timur, jadi wilayah tenggara kota Madinah. Di wilayah selatan itu disitulah letak para wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua yang tidak ikut berperang dari kalangan kaum muslimin. Mereka berlindung di situ. Gimana kalau pasukan musuh masuk ke kota Madinah? Bisa celaka nantinya nasib orang-orang yang lemah tadi. Maka setelah perang Ahzab selesai, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan hukuman kepada para Yahudi Bani Quraidah dengan hukuman yang setimpal. Semua laki-lakinya dieksekusi mati oleh Rasulullah SAW. Begitulah keadaan orang-orang Yahudi, senantiasa berkhianat. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini agak panjang lebar tadi sebelumnya ini. Sebenarnya ingin saya sampaikan di sini, ketika situasi Bani Quraidah tadi sudah terdesak, ya, mereka sudah dikepung oleh pasukan kaum muslimin. Setelah selesai perang Ahzab, Allah langsung memerintahkan kaum muslimin langsung menuju pemukiman Bani Quraidah untuk menghukum mereka, memberikan hukuman kepada mereka. Akhirnya dikepung pemukiman mereka tadi selama 25 hari. Hampir sama dengan lama pengepungan kota Madinah ketika perang Ahzab, yang kurang lebih juga 24 sampai 30 hari. Akhirnya di tengah-tengah situasi seperti itu, pemimpin mereka, pemimpin Yahudi Bani Quraidah tadi bernama Ka'ab ibnu Asad, mengatakan kepada para pengikutnya, memberikan 3 pilihan. Dan pilihan yang pertama yang ditawarkan kepada para pengikutnya, bagaimana kalau kita mengikuti lelaki ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau kita mengikuti apa yang dia sampaikan?
kita ikut kepada agamanya. Kemudian yang disampaikan oleh Ka'ab ibnu Asad di sini, ini diriwayatkan dalam riwayat yang sahih yang cukup panjang kisahnya. Dia mengatakan kepada para pengikutnya, demi Allah, sesungguhnya kalian tahu bahwasanya dia ini seorang rasul. Subhanallah. Ini orang-orang Yahudi ketika itu. Orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang mereka belum mau masuk Islam, tapi pemimpinnya saja sudah mengatakan seperti itu. Sesungguhnya demi Allah kalian tahu bahwasanya lelaki ini adalah seorang rasul. Kalian tahu apa yang dibawa adalah kebenaran sebagaimana disebutkan dalam kitab suci kalian. Maka bagaimana kalau seandainya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh lelaki tersebut? Yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ucapannya Ka'ab ibnu Asad ini diabadikan di dalam sejarah. Diabadikan dalam literatur sejarah, dalam riwayat-riwayat yang itu dijaga oleh para ulama, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi tahu persis bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul. Tapi mengapa mereka tetap tidak mau beriman? Karena kesombongan dalam diri mereka. Maka apa jawaban dari kaumnya Ka'ab ibnu Asad, dari kalangan orang-orang Yahudi Bani Quraidah tadi? Mereka mengatakan, demi Allah kami tidak akan meninggalkan ajaran Taurat, katanya. Kami tidak akan meninggalkan dan kami tidak akan menukar Taurat dengan selainnya. Subhanallah. Padahal mereka tahu di antara kandungan Taurat adalah perintah untuk mengikuti Nabi dan Rasul yang terakhir ketika dia sudah diutus nanti. Tapi mereka tidak mau melakukan semua itu. Maka mereka membuang sebagian yang ada dalam kitab suci mereka. Mereka hanya menerima apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Inilah orang-orang Yahudi yang mereka mengaku senantiasa berpegang teguh dengan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Padahal mereka tahu bahwasanya ketika diutus Nabi dan Rasul yang terakhir itu, mereka harus meninggalkan syariatnya Nabi Musa. Karena sudah dihapus syariatnya Nabi Musa dan mereka wajib mengikuti Rasul yang terakhir tersebut. Wal Injil alladzi unzila ala Isa alaihissalam. Begitu pula kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang juga di dalamnya disebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana seharusnya ketika mereka tahu bahwasannya sudah diutus Nabi dan Rasul yang terakhir tersebut, seharusnya mereka pun juga mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waz-Zabur, kitab Zabur alladzi unzila ala Dawud alaihissalam. Ya, terkait dengan Nabi Isa tadi ya, bahwasannya sebenarnya Nabi Isa alaihissalam juga sudah menyampaikan kepada kaumnya bahwasanya nanti akan diutus Nabi dan Rasul yang terakhir dan mereka wajib untuk mengikutinya kalau seandainya mereka nanti masih hidup dan mendapati masa tersebut. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam surat apa ini? Surat Shaf. Dan ingatlah tatkala Nabi Isa bin Maryam berkata kepada kaumnya, ya bani Israil, wahai bani Israil, inni rasulullah ilaikum, sungguhnya aku adalah rasul yang diutus kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya, yang membenarkan apa yang diutus sebelumku, minat Taurat, berupa kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Nabi Isa, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di, dan aku pun memberi kabar gembira kepada kalian tentang datangnya seorang rasul yang nanti akan diutus setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Berbeda namanya tapi maknanya sama, memiliki makna yang kurang lebih sama antara Ahmad dan Muhammad. Jadi walaupun di dalam Injil disebutkan dengan nama Ahmad,
Tapi ini maknanya tidak jauh berbeda dengan nama Muhammad. Maka ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itulah hakikat dari apa yang diturunkan kepada Taurat dan Injil. Sebenarnya sudah disebutkan tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waz-Zabur alladzi unzila ala Dawud, kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Yang ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, penyebutan nama kitab Zabur. Kemudian yang keempat, was-suhuf allati unzilat ala Ibrahim. As-suhuf. As-suhuf dinamakan dengan as-suhuf, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. Di ayat yang terakhir dalam surat Al-A'la. Lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Ya. Untuk Nabi Musa disebutkan namanya Taurat dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Adapun untuk kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim hanya disebut dengan as-suhuf, lembaran-lembaran. Hanya ini yang disebutkan plus Al-Quran. Okay. Tambah Al-Quran. Berarti hanya 5 kitab suci yang disebutkan namanya secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tidak ada lagi yang disebutkan secara langsung namanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu terkait dengan kitab-kitab suci yang disebutkan secara langsung nama-namanya, maka kita wajib meyakini semua nama-nama kitab-kitab suci tersebut. Dan kita harus meyakini bahwasanya semua yang disebutkan nama-namanya tadi itu semua merupakan kitab suci yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun kitab-kitab suci yang lain yang itu tidak kita ketahui jumlahnya, yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya jumlahnya lebih banyak. Tapi tidak Allah sebutkan dan kita meyakini semua itu, mengimani semua itu secara umum. Kemudian berikutnya, wa mimma nu'minu bihi fima yata'allaqu bit-tafsil alladhi fi hadhil kutub annaha kullaha qa'imatun 'ala tauhid. Dan di antara perkara yang wajib kita yakini, wajib kita imani terkait dengan kandungan kitab-kitab suci ini, seluruhnya termasuk yang disebutkan nama-namanya tadi, inti dari semua kitab-kitab suci tersebut adalah untuk menegakkan tauhid. Ya, untuk menegakkan tauhid. Inti kandungan dari semua kitab suci yang Allah turunkan, intinya adalah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Kenapa? Karena kitab suci itu diturunkan kepada para rasul. Sedangkan tidaklah rasul itu diutus kecuali untuk mengembalikan kaumnya, umatnya kepada tauhid. Setelah mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka Allah tegaskan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, di antaranya surat An-Nahl ayat 36 yang sering kita dengar, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Yang mana seruan tiap rasul ini adalah intinya mengajak kepada tauhid. U'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah semua sembahan-sembahan selain Allah. Semua taghut, semua sembahan-sembahan selain Allah. Maka itu inti dakwah para rasul. Maka itulah yang juga menjadi inti kandungan dari kitab-kitab suci mereka. Termasuk tentunya kitab suci kita Al-Qur'anul Karim. Yang inti kandungan Al-Qur'an adalah tentang tauhid. Dari awal hingga akhir itu terkait dengan tauhid.
Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan juga di sini di antara keimanan kita kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan, kita harus meyakini bahwasanya semua itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menurunkannya kepada para rasul. Sedangkan kemudian para rasul tersebut sudah menyampaikan apa yang terkandung di dalam kitab-kitab suci tadi kepada kaumnya, kepada umatnya. Dan seluruhnya sudah disampaikan. Tidak ada sedikit pun yang disembunyikan. Tidak ada sedikit pun yang terlupakan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur ayat 54, "Wa ma 'alar rasuli illal balagh." Tidak ada kewajiban atas para rasul kecuali hanya menyampaikan. Wa annaha mustamilatun 'alal huda wal falah was sa'adah wan najah. Dan semua kitab-kitab suci tadi terkandung di dalamnya al-huda, petunjuk, wal falah, keberuntungan, sebab-sebab keberuntungan, was-sa'adah, sebab-sebab kebahagiaan, wan najah, sebab-sebab keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa anna man amana bitilkal kutub minal umam allati unzilat alaihim faqad aflaha wa anjaha wa sa'ida fid dunya wa ukhrahu. Maka barang siapa yang beriman kepada kitab-kitab suci tersebut sesuai dengan kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Kalau kita tentunya beriman kepada Al-Quran, maka sungguh dia telah beruntung dan dia akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Wa man lam yu'min biha faqad khaba wa khasara. Adapun sebaliknya, barang siapa yang tidak beriman kepada kitab suci yang diturunkan kepada mereka, maka sungguh dia akan merugi dan dia akan celaka. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan pembahasan keimanan kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Wa nu'minu bi annal Qur'anal Karim huwa khatamul kutub al-munazzalah. Serta kita meyakini, mengimani bahwasanya Al-Qur'anul Karim merupakan kitab suci yang terakhir, yang menjadi penutup semua kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, sebagai khatam, sebagai penutup untuk mengakhiri kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Fala kitaba ba'dahu, maka tidak ada lagi kitab suci yang diturunkan setelahnya. Kama anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, fala nabiyya ba'dahu. Sebagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Wa anal Qur'anal Karim musaddiqun lima baina yadayhi. Dan juga Al-Qur'anul Karim itu merupakan kitab suci yang membenarkan semua kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Jadi tidak ada pertentangan, tidak ada perkara yang kontradiksi antara apa yang terkandung dalam Al-Quran dengan apa yang terkandung dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Wa muhaimin alaih, wa muhaiminun alaih. Serta Al-Quran ini sebagai muhaimin. Apa yang maksudnya muhaimin? Yang pertama sebagai penetap semua perkara, ya, sebagai keputusan akhir dari semua perkara-perkara yang disebutkan dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi semakin menegaskan terkait dengan apa yang diturunkan sebelumnya. Kemudian yang kedua sebagai penghapus syariat-syariat yang diturunkan di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Itu makna dari muhaimin. Maka ini harus kita yakini. Jangan kita ragukan sedikit pun bahwasanya Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang Allah turunkan
dan Al-Quran ini menghapus semua kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Oleh karena itu kita tidak butuh lagi kepada kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Tidak perlu kita mempelajari Injil, Taurat, Zabur, kalaupun memang masih ada kitab yang asli, yang masih otentik, yang belum dirubah sama sekali. Tapi kenyataannya tidak didapatkan satupun yang masih otentik, yang masih asli. Yang ada saat ini hanyalah kitab-kitab suci yang sudah direkayasa oleh manusia, baik itu Injil maupun Taurat. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, secara ringkas pembahasan terkait dengan beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan pembahasan tadi. Semua lanjutkan, tapi sudah jam segini. Cukup waktunya kalau kita lanjutkan rukun iman yang berikutnya. Tinggal tersisa 3 poin lagi, 3 rukun iman. Iman kepada para rasul, yaumul akhir, dan takdir, yang baik maupun yang buruk. Jadi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan, silakan terkait pembahasan kita tadi. Iya Pak. Nggih. Iya, jadi terkait dengan kita mempelajari kitab suci selain Al-Qur'an, yang pertama kita yakini bahwasanya itu bukan lagi kitab suci. Kita yakini bahwasanya itu bukan lagi kitab suci. Injil yang ada saat ini atau Alkitab yang ada saat ini itu bukan lagi Injil yang dulu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu yang harus kita yakini. Begitu pula Taurat yang ada saat ini itu bukanlah Taurat yang dahulu ada di tangan Nabi Musa alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh menyibukkan diri kita untuk mempelajari kitab-kitab suci selain Al-Quran kecuali untuk tujuan dakwah. Kecuali untuk tujuan dakwah, yaitu kita mempelajarinya untuk membantah apa yang terkandung di dalamnya, untuk menunjukkan bahwasannya yang benar hanyalah kitab Al-Quran. Sedangkan kitab-kitab suci yang ada saat ini semuanya itu sudah dirubah oleh manusia. Jadi untuk menjelaskan kebatilan dari kitab-kitab suci yang ada saat ini dan untuk semakin memperjelas akan kebenaran Al-Quran. Dan tentunya ini tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang. Ya, hanya mereka saja yang memiliki kemampuan untuk bisa mencari dan menjelaskan kebatilan yang ada pada kitab-kitab suci tersebut. Maka hukum asalnya seorang muslim tidak perlu menyibukkan dirinya untuk mempelajari kitab-kitab suci selain Al-Quran. Karena waktu kita saja sudah tidak cukup untuk mempelajari Al-Quran secara utuh. Masih betapa banyaknya perkara-perkara yang belum kita ketahui tentang Al-Quran. Tafsir surat-suratnya saja belum semuanya kita tahu. Sedangkan Al-Quran itu lautan ilmu yang tak terbatas, yang tak berujung jemaah. Inilah mukjizat Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kalau dipelajari tidak ada habisnya. Akan senantiasa didapati faidah-faidah yang baru. Akan didapati fakta-fakta yang baru dari Al-Quran, mukjizat-mukjizat yang baru kalau kita merenungi dan mempelajari Al-Quran. Jadi marilah kita cukupkan diri kita dengan mempelajari Al-Quranul Karim. Kita meyakini itulah pedoman kita untuk menggapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
Dan tentunya kita harus meyakini kitab-kitab selain Al-Quran semuanya merupakan kitab-kitab yang bukan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, Pak. Isa. Pripun, Pak? Nabi Isa pripun? Nggih. 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 Ya ini kurang lebih karena Nabi Isa alaihissalam beliau dahulu lahir di negeri yang kita tahu saat ini dengan negeri istilahnya atau sebutannya sekarang Yerusalem, ya, yang sebenarnya berasal dari kata Darussalam, ya, negeri penuh keselamatan, negeri penuh kesejahteraan. Dan kemudian beliau juga tinggal atau hidup di dekat wilayah Al-Quds, Masjidil Aqsa. Nah, beliau tinggalnya di wilayah Syam memang. Ya, jadi beliau lahir dan tinggal di wilayah Syam, yang sekarang masuk wilayah Palestina, Suriah, Lebanon, ya, Yordania. Itu dahulu, kalau zaman dahulu itu dinamakan wilayah Syam. Beliau lahir dan diutus sebagai rasul di tempat tersebut, Pak. Sehingga ajaran beliau banyak tersebar di wilayah tersebut. Dan kemudian orang-orang Romawi yang datang setelahnya, mereka juga tinggalnya di wilayah Syam. Ya. Mereka punya wilayah Syam itu wilayah mereka, wilayah ditaklukkan oleh mereka, dikuasai oleh mereka, wilayah Syam dikuasai oleh Imperium Bizantium atau Romawi yang kita kenal dengan kerajaan Romawi. Makanya ketika kaum muslimin menaklukkan wilayah Syam, mereka harus menaklukkan kerajaan Bizantium, kerajaan Romawi, yang notabene mereka beragama Nasrani. Karena memang kalau dilihat sejarahnya mereka identiknya dengan agama Nasrani, dengan kitab suci Injil. Tapi itu pun juga sekali lagi sudah dirubah sedemikian rupa. Ya, sejarahnya panjang memang. Dan sebenarnya perpecahan di kalangan orang-orang Nasrani itu sudah muncul semenjak Nabi Isa diangkat ke atas langit. Ya, sejarahnya begitu. Jenengan bisa baca di kitab Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya. Itu kitabnya tebal berjilid-jilid, Pak. Karena yang dibahas juga panjang. Al-Bidayah wa Nihayah, permulaan dan yang akhir, permulaan dan akhir. Jadi beliau menjelaskan tentang permulaan alam semesta sampai hari kiamat. Sampai kejadian-kejadian yang terjadi nanti di hari kiamat berdasarkan dalil tentunya, ya. Jadi tentunya disebutkan di antaranya sejarah agama Nasrani. Tentang diutusnya Nabi Isa, kemudian bagaimana beliau diangkat ke atas langit. Nah, ketika itulah mulai terpecah belah agama Nasrani. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, mereka yang masih berpegang teguh dengan ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, yang meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Yang ketiga, yang meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan. Dan itu saling membenci, saling memusuhi. Nah, yang berpegang teguh dengan ajarannya Nabi Isa inilah kaum muslimin, kaum mukminin di zaman itu. Ya. Kemudian yang paling dimusuhi, ya yang pertama ini, dimusuhi oleh pihak kedua maupun pihak ketiga. Hingga akhirnya mereka pun sebelum diutusnya Nabi Muhammad, mereka semua sudah seluruhnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa satupun. Di antara yang terakhir adalah siapa?
yang itu disebutkan dalam sejarah beliau, saudara Nabi Muhammad, Waraqah bin Naufal, yang merupakan sepupu dari Khadijah radhiyallahu anha, yang itu dia masih di atas ajaran agama Nasrani yang masih murni. Makanya Waraqah meyakini Nabi Muhammad adalah rasul yang diutus untuk menjadi rasul yang terakhir. Maka tidak heran ketika kemudian agama Nasrani kemudian tersebar di wilayah Eropa, okay? Karena memang kerajaan Romawi kemudian mereka berpusat di wilayah Romawi, yang sekarang kita kenal dengan negara Roma. Yang di situ ada negara kecil namanya Vatikan. Dan itu pun akhirnya Nasrani juga terpecah lagi menjadi Kristen dan Katolik. Walau alam, saya juga tidak begitu paham bagaimana perbedaannya. Intinya mereka pun juga berpecah belah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Orang-orang Nasrani juga akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Yahudi 71, Nasrani 72, Islam 73, paling banyak. Makanya kita harus berpegang teguh dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang dipahami oleh para sahabat. Itulah ajaran Islam yang murni. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Pak nggih, kurang lebih. Mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini ya pembahasan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan kurangan saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.